Salam sejahtera Mener, perkenalkan saya Ranginaldo Johannes dengan NIM 220211060111 dari kelas Praktikum Jaringan Komunikasi dan Data kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan lab dari Kisco Networking Academy dengan judul Observe DNS Resolution. Dengan tujuan ada tiga part. Pertama, saya akan mengobservasi DNS conversion dari URL ke IP address dan part kedua mengobservasi DNS lookup menggunakan NS lookup pada sebuah website. Lalu part terakhir akan mengobservasi DNS lookup menggunakan NS lookup pada mail servers. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, DNS atau Domain Name System ini adalah sebuah tipe atau pengenal atau identitas dari pada URL seperti HTTP www.cisco.com ke web browser. Nah, first part atau part pertama dari URL ini mendeskripsikan protokol apa yang digunakan. Saat ini yang digunakan adalah Hypertext Transfer Protocol, namun juga ada uh, HTTPS, di mana ditambah Over Secure Socket Layer, dan juga ada FTP atau File Transfer Protocol. Nah, DNS menggunakan part kedua dari URL. Di sini yang digunakan berarti adalah www.cisco.com. DNS ini akan mentranslasikan atau menerjemahkan domain name www.cisco.com ini menjadi sebuah alamat IP, jadi angka untuk mengizinkan host sumber untuk mencapai server tujuan. Pada lab ini saya akan observasi DNS ini menggunakan NS lookup untuk menerima informasi DNS lebih mendalam lagi. Oke, sekarang kita masuk ke part pertama. Buka command prompt, di sini saya sudah buka. Lalu saya akan melakukan ping ke sebuah website www.ican atau icann.organization. Sini sudah dapat balasan dari website tersebut, dan dari balasan tersebut kita bisa mengetahui IP address dari DNS alias www.ican.org ini, di mana IP addressnya adalah ini 104.18.2.93. Jadi melalui ping saja sebenarnya kita bisa melihat apa sih IP address dari pada sebuah DNS. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk melihat hasil IP address yang kita dapat ini ke sebuah web browser. Di sini adalah 104.18.293. Kita coba ke web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome 104. Kita lihat ulang. 18.293. Oke. Sini tidak diizinkan. Saya akan coba menambahkan HTTP. HTTPS kolon slash slash baru, dan ternyata di sini masih error. Nah, kita coba lihat ulang. 4.18.293. Sini saya akan coba di web browser lain, HTTPS 104.
18 2 9 3. Oke, jadi di sini situs ini ternyata tetap tidak bisa ya, karena situs ini tidak menyediakan koneksi yang aman, sehingga tidak bisa kita kunjungi. Namun tadi sebenarnya sudah saya pernah coba, dan di sini berhasil, walaupun tetap dalam keterangan tidak aman. Oke, atau coba akan saya ulangi, time import, dan hasilnya tetap sama. Di sini saya diarahkan ke IP yang berbeda dari yang saya tes tadi, dan itu tidak masalah. Berarti di IP ini harus jelas keamanannya, tidak seperti yang tadi. Sekarang kita lanjut, oh ya, sebelumnya ada pertanyaan. Sebenarnya eh, ketika kita mengatakan bahwa kita akan berkunjung ke alamat IP ini, 104.18.293, ini komputer em, tidak memproses angka ini begitu saja, melainkan akan diterjemahkan lagi menjadi angka yang bisa dibaca oleh komputer, alias angka biner berbasis base 2 number. Sedangkan IP address ini berbasis 10. Nah, apa yang terjadi bila kita meng-copy paste angka ini ke sebuah browser? Tentu saja yang terjadi adalah tidak akan ditemukan karena dari web browser itu membaca alamat URL berdasarkan IP address ataupun berdasarkan DNS, bukan berdasarkan angka seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba melakukan ping ke website cisco.com. Sini saya sudah dapat balasan dan seperti yang kita lihat, cisco.com menghasilkan IP seperti ini. 23.220.173.41. Lalu ada pertanyaan, apakah mendapat IP address yang sama seperti tadi? Tentu saja tidak, karena IP address dari suatu DNS tentu saja unik. Yang bahkan dari DNS sendiri bisa saja menyediakan beberapa IP berdasarkan server yang terdekat uh, bagi saya saat ini. Jadi tentu saja akan sangat berbeda, pasti berbeda. Lalu hmm, sini saya akan mencoba berkunjung ke web Cisco menggunakan IP address yang sudah saya dapatkan ini. https kita paste, dan di sini bisa dilihat kita dapat peringatan bahwa situs yang akan kita kunjungi ini tidak aman. Akan saya coba, dan di sini saya mendapatkan invalid URL karena sepertinya ini berkaitan dengan keamanan, di mana sekarang URL yang dituju mesti memiliki alamat yang aman, atau mungkin sudah bermigrasi ke alamat yang lebih aman. Kemudian saya akan mencoba menggunakan perintah nslookup. Sekarang saya sudah masuk di part kedua. Nah, nslookup ini memiliki server defaultnya adalah DR03 dengan alamat 10.10.10.10. Nah, di sini juga seperti yang bisa dilihat di command prompt timbul suatu tanda lebih besar. Yang berarti sekarang kita berjalan di perintah nslookup. Di sini kita bisa lihat di mode nslookup ini perintah apa saja yang bisa kita lakukan dengan mengklik tanda tanya.
Ini dia tampilannya. Ada banyak, ada option, lalu juga default server dan sebagainya. Dan juga ada type yang nanti akan kita coba. Lalu di sini saya akan coba mengetikkan alamat Cisco. Dari sini bisa kita lihat IP versi 6-nya dan juga terjemahan ke IP versi 4 yang adalah 23.220.173.41. Oke, di sini saya akan coba cek apakah hasilnya sama dengan yang tadi ketika saya melakukan ping dan di sini menghasilkan hasil yang sama ketika saya melakukan ping tadi. Kemudian saya akan coba mengetikkan IP address dari NS lookup mode ini. Dari sini bisa kita ketahui bahwa dengan IP address pun kita bisa mendapatkan eh, URL yang kita ingin kunjungi. Sini bisa dilihat ada nama eh, daripada DNS pada IP address yang saya kunjungi. Di sini pun bisa kita coba untuk website google.com. Di sini bisa kita lihat google.com ini memiliki alamat yang cukup banyak. Mengingat Google berarti memiliki server yang tersebar yang bisa dipakai dan itu mungkin akan dipakai sesuai lokasi kita berada untuk mencapai server yang lebih dekat. Kemudian kita masuk ke part 3 di mana saya akan menjalankan perintah type mx, lalu saya jalankan lagi, saya ketikkan lagi cisco.com. Di sini ditampilkan beberapa hasil dengan MX preference yang berbeda. Uh, jadi prinsip fundamental dari jaringan desain ini itu sendiri adalah redundancy, di mana ada lebih dari satu mail server yang harus dikonfigurasi. Karena dengan cara ini, jika satu server mail tadi tidak bisa dikunjungi, maka komputer akan menjalankan sebuah query untuk mencoba langsung ke uh, mail server yang kedua. Nah, email administrator ini ditentukan atau ditentukan berdasarkan mail server yang dikontak pertama kali menggunakan dengan MX preference ini. Nah, mail server akan mengunjungi pertama kali mail server yang memiliki MX preference yang lebih rendah. Dan berdasarkan output ini berarti uh, MX preference 10 lah yang menjadi mail server pertama yang akan dikunjungi. Dan bila ini tidak bisa dikunjungi, maka akan lompat ke MX yang ketiga ini yang memiliki MX preference 20. Sekarang saya akan keluar, lalu saya akan ketikkan ipconfig all. Kemudian di sini ada IP address yang digunakan DNS server. Dan di sini DNS server saya ada dua IP address yang adalah 10.10.10 dengan 172.16.16.1. Kemudian ada pertanyaan, apa sih tujuan fundamental daripada DNS ini? Tujuan fundamental DNS ini tentu saja balik ke background pada lab ini adalah sebuah identitas
Mengingat IP angka seperti tadi tentu lebih sulit untuk kita ingat. Maka dari itu lebih baik eh, ketika kita mengunjungi sebuah situs akan lebih baik menggunakan nama situs yang memiliki tipe kalimat atau string seperti itu sehingga lebih mudah diingat oleh manusia. Nah, DNS server inilah yang nanti akan menerjemahkan hal yang mudah diingat manusia itu atau alamat URL tadi ke IP server yang dituju. Jadi itulah fundamental purpose-nya. Sekian dari saya Ryan Johannes mengenai lab observe DNS resolution ini. Terima kasih.